Pemirsa, seorang warga memarahi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang. Warga menumpahkan kekesalannya akibat susah mendapatkan gas untuk memasak makanan bagi keluarganya. Sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu, Pak. Akal kami berjalan, Pak. Effendi, salah seorang warga yang turut mengantri gas LPG subsidi, menumpahkan kekesalannya kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tengah meninjau distribusi gas subsidi di pangkalan gas Jalan Palem Raya, Cibodas, Tangerang. Effendi tak kuasa menahan amarah setelah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg yang akan digunakan untuk memasak makanan bagi anak-anaknya. Effendi mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG, namun tak kunjung dapat. Bahkan dirinya tidak mempermasalahkan harga di tingkat pengecer asalkan gas mudah diperoleh. Effendi pun mengingatkan Bahlil bahwa Menteri SDM memiliki kekuasaan untuk menindak penyalahgunaan gas bersubsidi tanpa harus menyusahkan rakyat kecil. Supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Effendi bersama ratusan warga lainnya harus mengantri panjang sejak pagi hanya untuk mendapatkan LPG subsidi di pangkalan. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan rakyat kecil untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengecer tetap diizinkan menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Pemerintah juga mendorong para pengecer gas LPG 3 kg menjadi sub pangkalan agar masyarakat tidak kesulitan mengakses gas LPG. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Sementara kelangkaan gas LPG 3 kg mengakibatkan antrean mengular di sejumlah pangkalan gas LPG di beberapa daerah. Puluhan warga harus antre hingga berjam-jam demi mendapatkan tabung gas 3 kg di sebuah pangkalan gas LPG di Jalan Waru Jaya Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Warga mengaku resah dengan langkanya gas bersubsidi. Bahkan sejumlah warga harus berkeliling ke sejumlah tempat namun kehabisan stok. Ditambah lagi jarak pangkalan gas yang tersedia jauh dari tempat tinggal mereka hingga semakin menyulitkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu sekaligus makan siang bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas beragam hal mulai dari soal pertanian, subsidi LPG hingga stok pangan menjelang Ramadan. Kedatangan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Yusuf Kala makan siang bersama di Presidential Lounge. Menteri Pertanian Andi Arman turut hadir dalam jamuan makan bersama tersebut. Pertemuan juga membahas sejumlah hal terkait strategi pemerintah mengamankan produksi beras nasional yang meningkat, subsidi LPG hingga kepastian harga menjelang bulan suci Ramadan.
Pemirsa, puluhan ton sampah menumpuk di pantai Teluk Batako, Labuan Pandeglang, Banten. Tumpukan sampah diduga dari berbagai daerah di Pandeglang. Sempat bersih tahun lalu, kini kondisi pantai Teluk di Kecamatan Labuan Pandeglang, Banten kembali penuh sampah. Kondisinya sangat memprihatinkan karena sejumlah pedagang makanan juga berada di lokasi ini. Ironisnya, warga diduga sudah terbiasa membuang sampah ke laut karena tidak adanya tempat penampungan sampah di sekitar area wisata kuliner ini. Tumpukan sampah di bibir pantai Teluk ini terjadi setelah cuaca buruk melanda sejak Januari lalu. Keberadaan sampah ini sangat mengganggu para pengunjung yang datang untuk berwisata. Selain merusak pemandangan, juga menimbulkan bau yang tak sedap. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, kunjungan menteri ini disambut demo para nelayan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid, disambut unjuk rasa nelayan saat mengecek pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para nelayan membawa poster meminta Menteri ATR BPN mencabut pagar laut karena membuat mereka kesulitan melaut. Menteri Nusron melanjutkan belusukan dengan mengecek sertifikat warga sekitar dan menemukan sertifikat 89 bidang tanah milik negara. 84 warga pindah misterius ke area pagar laut di perairan Paljaya, Bekasi. Nusron menyatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga dengan luas 72 hektar. Dan diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini, ya kan? Kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Jika ada dugaan pidana, Nusron menyatakan akan melaporkan temuan ini ke penegak hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang bagi sebagian orang seringkali terlewatkan. Namun di Italia, makan siang menjadi rutinitas yang cukup penting. Ya, bahkan ada penanda khusus untuk membuat warga Italia bergegas meninggalkan aktivitas mereka dan segera bersantap siang. Rekan kami, Gede Satria melaporkan untuk Anda dari Roma, Italia. Halo, selamat siang. Saya Gede Satria. Hari ini melaporkan dari Roma, Italia. Dan saya saat ini ada di tempat namanya Ginicolo. Ginicolo ini satu dari 6 posisi tertinggi di kota Roma ini, sehingga kita bisa melihat kota Roma dari atas, bagaimana keindahan kota Roma ini. Tapi ada satu hal yang paling menarik buat saya adalah cara mereka untuk mengingatkan warganya, jangan lupa untuk makan siang. Nah, seperti apa cara paling ekstrim yang pernah saya lihat dalam rangka mengingatkan betapa pentingnya ini lunch atau makan siang? Kita simak sama-sama nanti ya. Di atas Bukit Gianocolo, Roma, sebuah tradisi unik telah berlangsung selama lebih dari 150 tahun. Setiap hari tepat pukul 12 siang, suara dentuman meriam menggema di langit kota Roma. Tradisi ini telah memikat wisatawan dari seluruh dunia. Sebelum menantikan dentuman meriam, wisatawan juga dapat menyaksikan kota Roma dari ketinggian karena memang Bukit Gianocolo berada di atas bukit. Mendekati pukul 12 siang, wisatawan mulai turun untuk melihat lebih dekat pasukan khusus Angkatan Bersenjata Italia lengkap dengan seragam Perang Dunia Pertama mempersiapkan meriam.
Tradisi tembakan meriam tengah hari di Gianicolo dimulai pada tahun 1847 saat Paus Pius IX memerintahkan penggunaan meriam untuk menandakan waktu tengah hari. Karena saat itu, lonceng gereja di seluruh Roma sering tidak selaras, sehingga sulit bagi warga untuk mengetahui waktu tengah hari yang tepat. Awalnya meriam yang digunakan adalah meriam artileri kuno, namun kini digantikan oleh meriam modern jenis howitzer yang dijuluki si monster, mengadaptasi karakter dalam cerita Frankenstein. Hingga kini, dentuman meriam monster Gianicolo tetap menjadi atraksi populer bagi warga Roma dan wisatawan. Gelegar suaranya menjadi penanda kota untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan bersiap menyantap makan siang ala Italia. Dentuman meriam di Gianicolo bukan hanya sekedar suara, melainkan warisan sejarah, kekuatan militer, dan keunikan Roma yang terus dijaga hingga menjadi sebuah identitas kota. Dari Roma, Italia, Gede Satria melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Kevin, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih. Inspirasi untuk makan-makan nih, Kev. Di kota Surabaya, kita tahu ya bahwa olahan bebek di kota Surabaya itu biasanya enak-enak nih. Betul banget nih, Angel. Bebek yang satu ini berbeda pemirsa dengan kuliner bebek lainnya, yakni bebek gandul dengan 5 rasa sambal yang berbeda dan tentunya bikin Anda ketagihan. Bahkan untuk menikmati bebek gandul ini, para penikmat bebek harus rela mengantre. Seperti inilah suasana kedai bebek gandul di kawasan Kedung Doro, Surabaya. Bebek utuh yang telah diungkep digantung di etalase lapak pedagang sehingga menambah nafsu makan. Setelah bebek digoreng dengan topping serundeng kelapa, semakin menggoda pengunjung untuk segera dinikmati dengan pelengkap bermacam sambal. Tambahan bumbu serundeng kelapa nan gurih dan crispy inilah yang merupakan khas bebek gandul. Yang tak kalah menggugah selera untuk segera menyantap bebek goreng gandul adalah sambal. Bagi Anda pecinta pedas, tempat ini menjadi surga untuk memanjakan lidah karena terdapat sambal 5 rasa, yakni sambal terasi, sambal korek, sambal hijau, sambal matah, dan sambal nanas. Nah, bebek goreng semakin lengkap dengan tambahan aneka lalapan dan tahu tempe goreng. Pengunjung pun seakan tak rela berhenti menikmati bebek goreng gandul nan lezat dengan sensasi gurih dan pedas. Banyak para pembeli rela antri untuk menikmati bebek gandul dan selalu datang kembali. Karena lagi kepingin bebek aja sih, terus pikiran bebek. Rasanya gimana, Mbak? Enak. Yang disuka apanya? Bebeknya. Sambal. Ya. Sambalnya gimana? Apanya ini? Sambalnya apa? Bebeknya? Bebeknya, sambalnya. Soalnya sambalnya itu bermacam-macam. Ya, bisa pilih ya. Nama bebek gandul disematkan di warung ini karena bebek-bebek yang akan digoreng digantung atau digandulkan berjajar untuk menarik pembeli. Saat Anda berkunjung ke Kota Pahlawan, maka jangan lewatkan untuk memanjakan lidah dengan menikmati sajian bebek gandul di kawasan Jalan Kedung Doro, Surabaya. Anda pun harus bersiap untuk datang kembali karena kelezatan daging bebek yang empuk dan sambal 5 rasa yang nikmat akan membuat Anda ketagihan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Eliasan, iNews melaporkan.